Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agat kari bamana sila surang. Mudah-mudahan sehat semua ki. Selamat datang ki di channel Pole Tanah Ogi. Suhu udara saat ini sekitar 6 derajat Celcius, berangin dan sangat dingin. Video kali ini saya lagi berada di bendungan yang panjangnya 32 km, yang menjadikan Belanda tidak tenggelam, di mana air laut lebih tinggi daripada daratan. Dari bendungan inilah air dipompa ke lautan bebas. Bendungan ini dikenal dengan nama Afsluitdijk. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Bendungan Afsluitdijk dimulai dibangun pada 1927 dan 1933. Bendungan ini merupakan karya modern pertama di Belanda, membentang sepanjang 32 km dengan lebar 90 meter. Bendungan ini terlihat seolah membelah lautan. Selain itu, bendungan ini memiliki ketinggian 7,25 meter dari permukaan laut dan terbentang jalan tol dan jalur untuk sepeda. Kondisi wilayah Belanda yang sangat datar mempersulit aliran air ke laut. Kondisi tak menguntungkan ini dapat mengancam Belanda ketika musim penghujan tiba. Ini terbukti ketika banjir besar yang terus menghantam Belanda. 26% wilayah negara Belanda berada di bawah permukaan laut. Beberapa daerah bahkan memiliki ketinggian 7 meter di bawah permukaan laut. Ditambah Belanda yang menjadi muara dari 4 sungai besar Eropa, membuat Belanda menjadi negara yang sangat rentan terkena banjir dan dari badai di lautan. Oleh karena itu, Afsluitdijk dibangun untuk melindungi sisi utara Belanda dari banjir air laut. Bendungan ini segera dibangun dikarenakan banjir besar yang melanda Belanda dan tak kunjung berhenti. Pada tahun 1920 dimulailah pembangunan dengan sistem menguras dan mengeringkan laut. Bendungan Afsluitdijk menggunakan teknik menguras dan mengeringkan laut dengan cara mempertemukan dua titik di tengah laut menjadi sebuah daratan baru. Pondasinya begitu kuat. Batu yang besar dibungkus tikar-tikar raksasa dari batang-batang pohon besar menjadi pondasi utama bendungan ini, dan tanah liat berbatu yang juga berperan penting dalam membangun pondasi bendungan. Tanah liat tersebut digunakan agar bendungan tetap kokoh meskipun terkena arus pasang surut air laut. Proyek bendungan Afsluitdijk ini adalah proyek yang sangat luar biasa, sebab telah berhasil membelah Laut Selatan dan membentuk dua provinsi baru di negeri Belanda. Afsluitdijk tidak sepenuhnya menutup Laut Wadden. Terdapat katup yang bisa membuka apabila sisi selatan sudah lebih tinggi. Dengan dibangunnya Afsluitdijk ini alhasil mengubah keadaan ekosistem di sisi selatannya. Sisi selatan Afsluitdijk yang dulunya adalah air laut kini berubah menjadi Danau IJssel, sebuah danau berair payau seluas 1.100 km persegi.
Pemerintah Belanda juga menggunakan sistem polder, digunakan untuk menghadang banjir serta mengontrol ketinggian air. Polder merupakan sebidang tanah yang rendah, dikelilingi oleh tanggul yang membentuk semacam kesatuan hidrologis buatan. Ini artinya tak ada kontak dengan air dari daerah luar, selain yang dialirkan melalui perangkat manual ke tempat tersebut. Air buangan seperti air hujan dikumpulkan ke area polder ini dan dipompa ke sungai atau kanal yang langsung bermuara ke laut. Polder merupakan sistem tata air tertutup dengan meliputi berbagai elemen seperti tanggul, pompa, saluran air, kolam retensi, pengaturan lahan, dan instalasi air kotor terpisah. Terdapat beberapa tipe polder jika didasarkan pada asalnya dan bentuknya. Ada polder yang merupakan dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul dan searah sungai. Selain itu, ada polder hasil reklamasi sebuah daerah rawa, air payau, dan tanah basah. Ada juga polder akibat pembendungan pada muara sungai. Pemerintah Belanda juga membangun sungai dengan kanal buatan. Ini sengaja dibangun untuk memudahkan hubungan dari satu sungai ke sungai lainnya melalui kota-kota tertentu. Itulah kenapa transportasi air pun menjadi modal utama di negara ini, yang juga membantu perekonomian setempat. Sungai-sungai ini bisa menghubungkan Belanda dengan Jerman dan negara-negara di belakangnya melalui Sungai Rhine. Sedangkan Sungai Maas dapat menghubungkan Belanda dengan Belgia dan Prancis. Pemerintah Belanda sangat serius dalam mengatasi ancaman banjir dan gelombang laut. Ini terlihat dari pembentukan dewan khusus yakni Rijkswaterstaat yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, inovasi, dan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan banjir dan pengelolaan air di Belanda. Berdasarkan data dari Rijkswaterstaat, pemerintah Belanda konsisten mengucurkan 2,8 miliar dolar untuk proyek sungainya. Alih-alih memerangi air, Belanda malah memanfaatkannya untuk pembangunan negaranya. Pengelolaan air yang baik melalui sungai, bendungan, dam, kanal, dan tanggul membuat sekitar 4 juta penduduk Belanda terjauh dari ancaman banjir. Setelah bendungan Afsluitdijk, Belanda kembali memikirkan suatu proyek yang lebih besar dan lebih rumit, yaitu Deltaweg. Proyek ini simulasi dengan pembangunan tanggul, penahanan gelombang laut. Proyek ini lebih fokus pada pemisahan antara daratan dan air. Deltaweg dibangun pada tahun 1950-an hingga 1997 dan akan masih dilanjutkan konstruksinya melihat situasi pemanasan global dan naiknya permukaan laut. Dengan struktur setinggi 13 meter dari permukaan laut, Belanda yakin sistem ini mampu menahan badai besar di Belanda. Bendungan Afsluitdijk dan Deltaweg dipercaya menjadi salah satu keajaiban konstruksi negara Belanda.
Hal ini karena tuntutan alam sehingga memaksa Belanda untuk lebih berkreasi. Afsluitdijk bisa dijangkau dengan bus Arriva nomor 350 dari Leeuwarden ke Alkmaar atau sebaliknya dari Alkmaar ke Leeuwarden. Sekian dan salam dari bendungan Afsluitdijk, Belanda.